والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan kata-kata rugi. Baru-baru ini beberapa pejabat kita terkena kasus karena membuat rugi, seperti Pertamina dan yang lainnya. Ada kerugian. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep bisnis, rugi itu bukan berarti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, jadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Konsep rugi seperti ini dalam dunia bisnis tidak seperti itu. Tetapi dalam dunia bisnis, sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli ekonomi, Firah Yuniar dalam Journal of Economic Education, beliau mengatakan bahwa rugi itu karena kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat. Jadi kalau kita berdagang, kita seharusnya mendapatkan keuntungan 1 miliar. Ternyata karena satu dan lain hal keuntungannya cuma 300 juta, maka dalam bisnis konsep ini disebut rugi. Ini di sini ada Pak Dr. Ahmad, bisa ditanya-tanya terkait dengan hal tersebut. Demikian pula dalam bidang hukum. Ketika disebutkan dalam pasal-pasal merugikan, maka merugikan itu karena dia tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya. Makanya beberapa pejabat kita dari Pertamina kemudian dihukum atau terduga membuat rugi negara, karena seharusnya keuntungan dari migas sekian triliun, ternyata karena masalah manajemen akhirnya keuntungannya sedikit, maka dikatakan merugikan negara. Jadi bukan berarti bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep agama kita juga demikian. Bukan berarti kemudian kita tidak ada keuntungan, tetapi kita tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya kita dapatkan, maka disebut sebagai rugi. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, atau terkenal dengan istilah kitab Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan benar-benar rugi dan binasa kecuali orang-orang yang beriman, benar-benar dalam keimanannya, melakukan amal soleh. Tidaklah seseorang itu dikatakan benar-benar beriman kalau dia tidak beramal soleh. Artinya kalau dia sudah beramal soleh, itu adalah orang yang beriman, karena tanda-tanda orang yang beriman itu beramal soleh. Sebagaimana dalam perkataan para ulama kita, iman itu at-tasdiqu bil qalb wa iqrar bil lisan wa amalu bil jawarih. Jadi kalau kita tinggalkan amal soleh, maka itu biasanya dikategorikan munafik.
Karena dia cuma yakini, dia ucapkan, tapi dia tidak kerjakan. Jadi kalau disebutkan iman cukup sebenarnya sudah selesai. Tetapi kemudian pentingnya namanya amal soleh, maka disebutkan amal soleh. Dan amal soleh, ya, yang paling penting yang harus ada pada diri kita supaya tidak rugi adalah yang ketiga itu adalah mengajak kepada kebaikan. Saling mengajak kepada nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahumullah dalam kitab Kitabut Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan atau biasa dikenal dengan tafsir As-Sa'di, ya, bahwa seseorang manusia menggapai kesempurnaan jika melakukan 4 hal ini. Melakukan 4 hal ini. Ya, barulah kemudian dia mendapatkan keuntungan dan terbebas dari kerugian. Artinya ketika kita hanya beriman saja, ya, kita tidak melakukan amal-amal soleh, mengajak kepada kebaikan dan kesabaran, maka pada saat itu masih konsep rugi. Konsepnya masih rugi. Kata Imam As-Sa'di, keempat-empatnya harus kita lakukan, barulah kemudian kita tidak rugi. Jadi kalau kita cuma beramal soleh, tapi tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mengajak kepada kesabaran, maka masih dalam konsep rugi. Masih dalam konsep rugi. Ya. Padahal kan kita sudah merasa kita sudah sholat, kita sudah puasa, ya, dan seterusnya. Tapi masih dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam konsep rugi. Jadi sama tadi dengan konsep bisnis. Ya. Bukan berarti bahwa kita tidak ada keuntungan, tetapi kita seharusnya mendapatkan keuntungan dari mengajak orang, kesabaran dan kebaikan. Tapi kita tidak dapatkan itu, maka pada saat itu kita masih dalam konsep rugi, ya, menurut surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaitannya dengan bulan Ramadan? Bagaimana kaitannya dengan bulan Ramadan? Ya, para ulama kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam yudhaful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i matin difin. Ya. Dalam bulan Ramadan itu semua kebaikan, apa saja yang diridhoi oleh Allah, dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebaikan. Mau tidur, mau makan, ya, mau bekerja, mau apa saja, apatah lagi sholat tarawih. Ya, kalau itu diridhoi oleh Allah dan kita melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itulah kebaikan. Semua itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bawa konsep ini kepada konsep rugi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jama'ati afdalu min salatil fardhi bisabai wa isyrina darajah. Ya. Kalau kita sholat rugi enggak? Untung kan kalau kita sholat? Ya, kalau kita sholat kita untung. Tapi kalau kita sholatnya di rumah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingannya sholat di rumah sendirian dengan sholat kita berjamaah di masjid ini di luar bulan Ramadan, perbandingannya 1 berbanding 27. Atau dalam bahasa matematika, ya, itu kalau kita sholat di masjid 27 kali lipat. Artinya kalau kita sholat subuh ini, ya, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita sholat subuh 27 kali lipat. 27 kali. Ya, 27 kali. Di bulan Ramadan seperti ini, si celaka-celaka orang, ya, itu cuma dapat 10 kali lipat. Jadi kalau 10 kali lipat dikali dengan 27 berarti 270 kali lipat. Bayangkan jamaah sekalian. Ya, silakan menghayal semua, ya, kan disuruh bayangkan. Coba kita bayangkan 270 kali kita sholat subuh. Ya, 270 kali kita sholat subuh. Maka ketika kita harusnya mendapatkan keuntungan 270 kali, cuman karena, mohon maaf, kita ketiduran di rumah.
kita ketiduran sehingga kita sholatnya di rumah, berarti kita kehilangan 260 keuntungan. Maka pada konsep al-asr itu kita masih dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena kita rugi di dalam memanfaatkan waktu sholat subuh di masjid. Makanya di situ al-asr, demi waktu. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua pendapat yang beliau sampaikan. Ada yang mengatakan demi waktu, ada yang mengatakan demi waktu asar. Ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam konsep rugi yang seperti kita bisnis tadi, ya, maka kita rugi karena kita seharusnya mendapatkan keuntungan 270, cuman karena salah satu lain hal akhirnya kita cuma mendapatkan 10 kali lipat. Maka kita pada waktu itu konsepnya rugi. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang salah satu di antara salat lain itu adalah salat tarawih. Salat tarawih. Dan salat tarawih ini adalah salat khusus. Ya, khusus pada bulan Ramadan. Ya, tidak ada di luar bulan Ramadan. Salah satu keutamaannya adalah kita bisa melaksanakannya tanpa tertidur terlebih dahulu. Ya. Adapun tahajud, dikatakan tahajud karena kita tertidur terlebih dahulu. Ya, dan tidak disunnahkan sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Ya, makanya ketika kita sholat tarawih di luar bulan Ramadan, 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat jadi 11 atau 20 ditambah dengan 18 tambah 21 ya, 23 berapa? Saya kurang paham dengan itu. 20 rakaat di luar bulan Ramadan, ya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan konsep kebaikan. Ya, bukan konsep kebaikan. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala ini sunnah. Salat tarawih itu sunnah. Ya, sunnah. Dalam keadaan tertentu bila boleh kemudian kita tinggalkan. Ya. Tetapi jamaah sekalian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa melakukan qiyam pada Ramadan dengan iman, ya, dengan mengharapkan pahala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Seharusnya kita mendapatkan pengampunan dosa di sisi Allah, tapi karena kita tidak melakukan itu, tidak mendapatkan pengampunan dosa, masuk kategori konsep rugi. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu, ya, qiyamu lailah. Siapa yang kemudian sholat tarawih, tarawih kan 8 rakaat ya, tambah dengan witir 3 rakaat di masjid kita ini. Kemudian dia selesaikan bersama dengan imam sampai dengan selesai sholat witir 3 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Artinya kita sudah selesai sholat witir, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menganggap kita masih sholat sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Makanya ketika kita cuma 8 rakaat, kemudian kita pulang, maka pada konsep ini kita konsep rugi. Kenapa rugi? Karena kita tidak menyelesaikan bersama dengan imam. Kita tidak mendapatkan keutamaan, ya, pahala qiyam, pahala sholat malam sepanjang malam. Kan kita kalau pulang kan sholat sendiri, ya masih ada tambahan sholat sendiri. Makanya selesaikan saja dulu bersama dengan imam. Kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya? Kan kita sudah sholat witir Ustaz, apakah boleh kemudian kita? Ya boleh. Masih boleh kita selesaikan sholat witir di sini, kemudian di rumah kita sholat tarawih lagi, atau sholat lain lagi, atau sholat tahajud lagi. Ya. Kemudian setelah itu kita witir lagi, tidak ada masalah. Karena para ulama kita, ya, berbeda pendapat dan perbedaan ini saling melengkapi. Ada yang mengatakan, ya, kita sholat digenapkan dulu, baru kemudian kita sholat tahajud, kemudian diwitir lagi. Ada yang mengatakan tidak perlu, ya, kita sholat saja langsung sholat tahajud, setelah itu kita witir. Dan ini saling, ya, bisa kita memilih salah satu di antaranya. Jadi tidak apa-apa
kita mendapatkan pahala sholat lail atau sholat tahajud di rumah, kita juga mendapatkan tambahan pahala apa? Pahala sepanjang malam. Ya. Nah, jamaah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik daripada itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, ada kita lihat kiri kanan kita. Tidak ada ini. Kita ajak. Ya, ada anak remaja di duduk-duduk. Ya, kita ajak, sholat nih, sudah mau mikomat. Oh iya Ustaz, dulu lagi. Ya. Besok ajak lagi. Ayo, nah, dia ada di pos ronda misalnya, anak-anak remaja kita ajak. Ya, ayo nabi sholat nih. Oh iya Ustaz, datang lagi. Ya. Berkali-kali kita ajak akhirnya kemudian dia datang. Sebab dengan ajakan tersebut atau orang lain yang ajak, tetapi kita juga pernah mengajak mereka, dia ingat Ustaz dulu selalu mengajak saya. Ya, dulu memang saya diajak pergi sholat, dia tidak pernah pergi sholat. Saya dulu diajak pergi talabul ilm, saya tidak pernah. Tapi kemudian karena itu terngiang-ngiang, akhirnya ada yang ajak orang lain, ya maka insya Allah orang yang pertama mengajak juga mendapatkan pahala seperti dengan orang yang mengajak selanjutnya. Ya, dan pahalanya seperti dengan orang yang melakukan tersebut. Nah, ini jamaah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tetangga yang kemudian belum datang sholat tarawih, ayo kita ajak, ayo kita pergi sholat tarawih, selesai. Hanya kata-kata itu saja. Ya. Nah, ini jamaah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir ini kita khususkan untuk ibu-ibu. Nah, makanya bapak-bapak jangan cemburu. Nah. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu ini. Kalau tadi itu ibu-ibu juga bisa dapat, ya. Ibu-ibu kan tidak boleh dilarang pergi sholat di masjid, itu tidak boleh. Ya, pernah Umar radhiyallahu anhu ingin membuat aturan perempuan tidak boleh ke masjid. Maka Ibnu Abbas kemudian atau Ibnu Mas'ud langsung mengingatkan sabda Nabi SAW bahwa tidak boleh melarang perempuan untuk datang ke masjid sholat. Jadi kalau sholat berjamaah bisa juga ibu-ibu dapat. Ya, kemudian salat tarawih ibu-ibu juga bisa dapat. Ya. Mengajak kepada baik, ibu-ibu juga paling ini karena dia yang bina anaknya mengaji di rumah. Paling banyak pahalanya. Kita ini bapak-bapak ya susah. Ya. Dan ini ada kekhususan pada ibu-ibu yang tidak bisa didapatkan bapak-bapak. Ya, jangan cemburu bapak-bapak, dan alhamdulillah memang bapak-bapak tidak bercemburuan. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna sholat amra'atu khamsaha. Apabila wanita sholat 5 waktu, wasomat sahroha, kemudian dia juga berpuasa Ramadan, wahafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, ya, tidak selingkuh dan seterusnya, wa ta'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Ya. Qila laha udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dipersilahkan, silahkan pilih dari pintu surga mana kita mau masuk. Masya Allah. Tidak perlu jadi repot ibu-ibu pergi berjihad. Itu saja laki-laki kalau pergi berjihad, kata dalam Al-Quran, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pergi semua hartanya dengan jiwanya, mati di dalam perang. Apa dia dapat? Ya, cuma satu pintu dia dapat. Apa itu? Pintu surga ada. Kita berpuasa dari pagi sampai sore, dapat cuma satu juga, pintu ya royan. Tapi ibu-ibu sholat, perbaiki sholat tak, puasa tak, puasanya juga cuma 15 hari. Ya, karena selebihnya biasanya itu ada rintangan. Ya, kemudian dia menjaga dirinya. Ya, jadi meskipun disebutkan menjaga diri, ya, menjaga diri dari orang lain, menjaga harkat dan martabat suami dengan dirinya, kemudian dia taat dengan suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan pilih mau di pintu mana mau masuk di surga, bukan di Masjid Ar-Roid. Dari Roid ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pintu.
Tapi kalau kita pintu masuk paling tinggi yang kita dapat, tidak ada makanan di dalam, tidak ada pembagian, tidak ada apa-apa kita dapat ini. Tapi kalau kita masuk di pintu surga, dari pintu mana yang kita mau, itu hanya diberikan kepada ibu-ibu. Jadi bapak-bapak tidak harus berusaha keras memang ini, ya. Dan yang paling tragis bagi bapak-bapak ini, mohon maaf ya, bagi kita memang sudah ditakdirkan kita laki-laki. Paling tragis kita ini, waktu tak kecil sering kita dimarahi sama ibu. Sekali tak remaja, sering kita marahi ibu guru di sekolah. Ya, sekali tak kuliah, sering kita marahi sama ibu dosen. Pas kita sudah menikah, dimarahi lagi sama istri. Ini memang tragisnya kita laki-laki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.